Baik, kita masuk di topik ketiga, yaitu morfologi tepi samudra, di mana kurang lebih ada 10 topik yang kita diskusikan ya. Yang pertama kita akan mendiskusikan komposisi kerak dan morfologi dari tepian pasif. Kenapa sih dia disebut tepian pasif dari komposisi keraknya ya? Kemudian kita lihat morfologinya, kemudian yang ketiga proses-proses apa yang terjadi di sana. Yang keempat, bagaimana evolusi itu terjadi ya. Jadi tepian pasif itu terbentuk secara tektonik. Kemudian yang kelima, apa stratigrafi yang bisa kita dapatkan dari tepian pasif. Yang keenam, ini diapir garam ya, yang ini unik terbentuk di tepian pasif. Yang ketujuh, kita akan masuk ke ngarai dasar laut dan kipas dasar laut ya. Dan diakhiri dengan tepian aktif ya, serta terbentuknya prisma akresi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat penampang Samudra Atlantik ya, yang kalau kita teruskan menuju ke Samudra Pasifik, maka kita akan punya dua jenis tepian samudra ya, itu atau tepian benua, karena tergantung sudut pandang ya, karena kita melihat dari sisi benua di mana kita berada, daratan di mana manusia itu hidup, maka ada yang disebut sebagai tepian benua pasif ya, di mana perubahan dari kerak benua menuju kerak samudera itu gradual ya, perlahan-lahan berubahnya ya ke transisi. Sementara di sisi lain ya, itu di kalau Amerika Selatan di sisi baratnya itu ada perubahan kerak samudera menuju kerak benua, ini dramatis ya, berubah secara tektonik di sana. Itu kita sebut sebagai tepian aktif. Jadi ada tepian pasif, ada tepian aktif. Nah, kalau tepian pasif ya, secara komposisi dia berubah secara gradual. Kalau kita mengenal kerak samudra itu bersifat basaltik ya, prosesnya sudah kita pelajari di pertemuan kedua. Maka kerak benua itu bersifat felsic ya, asam. Maka intermediate transisi keduanya itulah penyusun tepian pasif ya di situ. Nah, seperti ini kita bisa melihat ya, berat jenisnya dia transisi dari berat jenis basaltik menuju berat jenis granitik ya. Nah, selain itu penipisan itu terjadi dianggap ada proses pensesaran ya, agar kerak benua yang tebal berubah perlahan-lahan menjadi kerak benua yang bersifat kerak samudera yang bersifat felsic yang lebih tipis ya di situ. Jadi proses perubahan komposisi transisi ini ya itu juga diimbangi dengan adanya patahan-patahan ya di situ. Sehingga penipisan itu terjadi juga secara tektonik ya di situ. Jadi adanya patahan-patahan di sana. Nah, kalau kita lihat morfologinya ya di sini itu juga bersinggungan dengan morfologi komposisi dengan komposisi. Jadi kalau masih komposisinya asam ya, felsic ya, keraknya itu dia akan membentuk kerak benua ya, diwakili dengan continental shelf, paparan benua. Nah, tapi ketika dia sudah mulai ke arah transisi menuju ke arah mafic ya, di situ maka kita akan punya continental slope ya dan continental rise ya di situ. Nah, ini kalau kita lihat morfologinya ya, jadi ada morfologi yang tadi berasosiasi dengan kerak benua kita sebut sebagai continental shelf, di mana kemudian dia berubah menjadi slope. Nah, perubahan itu disebut sebagai shelf break ya di situ. Nah, kemudian dia berubah menjadi continental rise sebelum akhirnya menjadi abyssal plain. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat abyssal plain itu sepenuhnya pada kerak benua, kerak samudra ya di situ. Nah, perubahannya terjadi kerak samudra menuju kerak benua itu ada di continental rise sebelum akhirnya sepenuhnya menjadi continental crust ya. Jadi kerak benua sepenuhnya pada continental shelf. Terjemahannya continental shelf itu adalah paparan benua, continental slope itu menjadi lereng benua, continental rise kita sebut sebagai jendul benua. Nah, morfologinya bisa kita bagi juga berdasarkan pada beberapa istilah ya di situ. Jadi kalau continental shelf itu daerah kita sebut sebagai daerah neritik ya atau sublitoral. Litoral itu daerah pasang surut ya di situ, daerah pasang surut. Pada pasang tertinggi sampai pasang terendah itu kita sebut litoral. Nah, di bawahnya namanya sublitoral, itu sampai ke shelf break ya, paparan benua berubah menjadi paparan lereng benua ya. Nah, begitu masuk lereng benua ya kita menyebutnya sebagai batial, abyssal ya, sampai hadal.
itu adalah istilah morfologi ya di situ, terutama untuk kalau kita berbicara tentang komposisi atau lingkungan hidup hewan-hewan yang bersifat bentik menetap di dasar. Nah, tapi kalau kita melihat pembagian dari kedalaman ya, maka daerah pasang surut tadi disebut sebagai epipelagik ya di situ. Kemudian lebih dalam lagi ya itu kita sebut sebagai mesopelagik. Kemudian kita sebut sebagai batipelagik. Ini batasnya ada di temperatur ya, temperatur semakin dingin. Jadi kalau 10 derajat ke atas lebih hangat itu mesopelagik, 10 derajat sampai 4 derajat itu batipelagik ya. Kemudian kalau semakin dalam lagi kita sebut sebagai abyssal pelagik sampai hadal pelagik. Nah, istilah pelagik ini menunjukkan istilah kedalaman air ya di situ, di mana batasnya biasanya kita sebut sampai kedalaman 200 meter ini daerah epipelagik. Kita sebut daerah potik ya. Sinar matahari masih mempengaruhi, radiasi matahari masih mempengaruhi sirkulasi air di situ, sementara kalau lebih dalam kita sebut sebagai apotik ya di situ. Nah, kalau di daerah kalau kita lihat untuk dari sisi laut terbukanya, kalau neritik tadi itu litoral, sublitoral tadi disebut juga sebagai neritik ya, tapi neritik itu dia kalau kita lihat dari permukaan ya, jadi laut dangkal sampai ke daerah Selkbrug ya, sampai ke batas antara continental shelf sampai continental slope kita sebut sebagai lingkungan neritik ya di situ. Nah, kemudian lepas dari lingkungan neritik ya, dari continental slopes dan seterusnya sampai ke abyssal plain ya, itu kita sebut sebagai oceanic ya di situ. Atau kalau sampai palung ya, itu disebut sebagai oceanic. Nah, jadi barangnya sama ya, morfologi transisi, morfologi pasif ya di sini, tapi yang membedakan itu sudut pandangnya ya di situ. Jadi kalau sudut pandang kita organisme laut ya, maka itu kita bisa bagi menjadi pelagik sama neritik ya di situ. Sementara kalau litoral sampai hadal itu mengacu pada kedalaman lautnya ya, posisinya di situ. Baik, nah kemudian kita lihat morfologi lagi ya di sini. Jadi kalau abyssal plain tadi ya, kita lihat di dasarnya itu kita masih punya gunung-gunung api yang sudah tidak aktif tapi kemudian tertutup oleh dasar samudra, sedimen pelagiknya ya, membentuk abyssal plain. Kemudian dia perlahan-lahan menanjak menjadi continental rise ya, komposisi keraknya sudah berubah perlahan-lahan menjadi komposisi intermediate ya, dan kemudian continental shelf-nya yang komposisi kerak benua tadi ya, di mana batasnya itu adalah continental slope ya di situ. Nah, continental slope ini di situ ada submarine canyon ya, lembah-lembah dasar laut, dan nanti kita akan pelajari continental rise ini sebetulnya adalah tumpukan kipas dasar laut ya di situ. Nah, ini kalau kita lihat morfologi ya, di sisi timur laut pesisir timur Amerika, maka kita punya continental shelf yang luas di sini. Kemudian kita punya bagian dari continental slope yang nomor 2, continental rise yang nomor 3 ya, kemudian submarine canyon ini nomor 5 ya di sini. Kemudian nomor 4 ini abyssal plain-nya ya di situ. Nah, sementara ini yang ini volcanic chain ya di situ. Jadi dari hotspot. Nah, ini kalau kita pindah ke pesisir timur, pesisir barat Amerika ya, di daerah California yang terkenal dengan sesar San Andreasnya, maka kita bisa melihat sesar San Andreas itu sebetulnya bagian dari sesar transform yang berasal dari pemekaran dasar samudra di punggungan pemekaran Gorda ya di situ. Kemudian dia berubah menjadi sesar transform San Andreas. Nah, kalau kita lihat di sini ada paparan benuanya ya, continental shelf, ada slope juga ya di situ. Kemudian beberapa kipas aluvial bisa kita perhatikan membentuk continental rise ya di situ. Nah, pada tepian pasif ya, ini proses eksogeniknya intensif berupa proses-proses arus gaya berat ya, gravity, di mana biasanya sedimen karena dia lebih berat ya,
kalau mengalami gangguan dia akan turun sebagai longsoran dasar samudra ya. Nah, longsoran dasar samudra ini berpotensi menghasilkan tsunami juga sebetulnya. Selain itu dari lembah-lembah dasar laut ya, kita punya erosi kemudian deposisi membentuk kipas-kipas dasar laut ya, submarine canyon. Nah, bagaimana terbentuknya tepian benua pasif ya, di sini ini berawal dari pemekaran peregangan satu benua, continental rifting, kemudian berkembang menjadi spreading ya. Jadi dia sedemikian ditarik menjauh sehingga sedemikian tipis yang memicu pembentukan magma pada astenosfer ya di sini, dan kemudian magma itu masuk ke atas membentuk kerak samudra ya yang baru. Nah, ini kemudian terjadilah awal mula kerak samudra, dan ini kalau berlangsung terus benua saling menjauh ya di sini, maka kita punya samudra yang full ya, sudah terbentuk dengan tepian-tepian benua yang bersifat pasif. Nah, dalam prosesnya ya dari sebuah benua menjadi tepian benua pasif, itu proses sedimentasinya berlangsung menerus ya, sehingga kita punya stratigrafi yang unik. Biasanya di bagian awal, pada bagian ini awal-awal mula ya, di mana lautnya masih sempit ya, evaporasi sangat tinggi karena air laut belum banyak. Biasanya kita punya endapan garam ya, baru kemudian ditutup oleh endapan delta atau endapan karbonat ya di situ. Sehingga kita punya beberapa jenis tepian pasif berdasarkan pada stratigrafi penyusun. Ada yang bersifat klastika ya di sini, kemudian ada yang bersifat karbonat, ada juga yang bersifat dia didominasi oleh delta ya di sini, delta, tipe delta. Kemudian yang terakhir dia dikategorikan oleh adanya endapan-endapan garam yang membentuk diapir ya di situ. Nah, diapir garam ini karena garam itu dia bersifat uncompressible, nggak bisa ditekan gitu ya dia. Jadi kalau dia ditekan oleh sedimen di atas, dia akan bergerak naik membentuk diapir ya di sini seperti ini. Nah, diapir-diapir ini sebetulnya dari sisi eksplorasi cukup menarik ya. Yang diambil bukan garamnya, tetapi karena garam ini bersifat impermeable, jadi di sekitarnya ini kadang terkumpul minyak dan gas bumi. Jadi dia membentuk perangkap migas ya di sini di sayap-sayap dari kubah garam ini, diapir garam ya di situ. Nah, ini lereng benua ya, kita lihat di survei ya dengan echo sounder. Hasilnya kita punya submarine canyon ya, lembah-lembah dasar laut, dan kemudian di dasar lembah kita submarine fan ya, kipas-kipas dasar laut. Nah, submarine canyon ini dibentuk oleh erosi akibat arus gaya berat ya di situ. Dia bisa mengerosi, di mana arus gaya berat ini kemudian dideposisikan sebagai submarine fan ya di situ. Ini contoh bagaimana submarine canyon tadi terbentuk ya di sini. Jadi dia membawa sedimen-sedimen dari pesisir turun ke bawah gitu ya. Nah, ini canyon kalau di permukaan ya seperti Grand Canyon. Nah, kalau di dasar laut, di dasar samudra, submarine canyon juga sama terjalnya ya di sini. Nah, salah satu produk dari proses eksogenik di tepian pasif itu tadi kita singgung, yaitu kipas dasar laut ya, submarine fan. Nah, submarine fan ini memiliki ciri sedimentasinya umumnya gradasi, kita kenal sebagai endapan turbidit ya di situ. Nah, pada mulanya submarine canyon dengan endapan arus turbidnya ini ya, itu masih bersifat teori sampai kemudian terjadi ada gempa besar di tahun 1929. Kemudian dia memicu longsoran dasar laut yang memutus kabel-kabel dasar laut di sana ya di situ. Nah, putusnya kabel-kabel ini bisa diketahui dari kapan waktu putusnya ya di sini. Jadi ini 59 menit ya setelah gempa ya, kabel pertama putus ya, kemudian berturut-turut 3 jam setelahnya, 9 jam setelahnya ya di sini. Jadi dia putus bergantian, yang menandakan kecepatan dari aliran arus turbid tadi ya, arus keruh. Jadi arus turbid ini arus yang bukan dibentuk oleh air bergerak tetapi oleh sedimen bergerak ya.
Nah, karena sedimennya ini berada di lingkungan air ikut terlibat bersama-sama ya dengan sedimen tadi membentuk arus pekat ya, arus turbid di sini. Nah, salah satu cirinya tadi itu adalah ketika dia arus turbid ini sudah mencapai dasar dari tepian benua pasif ya di daerah continental rise, dia kemudian kehilangan kecepatannya, maka sedimentasinya dari arus pekat ini pun dimulai dengan turunnya sedimen-sedimen yang berat ya, sehingga kemudian terjadilah gradasi menghalus ke atas ya di situ. Nah, sistem gradasi menghalus ke atas ini itu kita kenal di dalam stratigrafi, itu kita sebut sebagai sedimen sekuen Boma ya, di mana sedimen yang kasar di bawah ya menghalus ke atas ini kita sebut sebagai unit A, kemudian disusul oleh arus yang cepat ya menghasilkan laminasi, ini kita sebut sebagai unit B. Kemudian arus itu kemudian mulai tenang menghasilkan gelembur gelombang, ripples atau konvolut ya di situ. Nah, kemudian ketika arus betul-betul sudah tenang ya, arus semakin kecil kecepatannya, laminasi kemudian diendapkan kembali sebagai unit D. Nah, setelah itu arus berhenti ya, kemudian unit E diendapkan sebagai endapan pelagis. Jadi sekuen Boma yang lengkap itu memiliki A, B, C, D, E gitu ya. Tapi kadang ini nggak lengkap. Kita hanya bisa punya A, B atau B, C saja gitu ya, atau B, C, D ya. Jadi tidak lengkap. Nah, ini salah satu endapan arus turbid ya. Kita punya kipas-kipas dasar laut yang kita endapkan di antara yang unit E tadi ya, di situ sebagai endapan-endapan pelagis. Nah, kita pindah ke tepian aktif di sini. Di pertemuan sebelumnya kita singgung tepian aktif ini dia akan menampung semua sedimen di dalam palung samudra ya di situ, sehingga di abisalnya itu nggak halus ya di situ. Isinya cuma bukit-bukit abisal. Nah, salah satu produk tepian aktif ini adalah magmatisme ya di sini, yaitu ada busur gunung api. Jadi kalau muncul di atas benua ya, kerak benua kita sebut sebagai volcanic arc ya. Sementara kalau muncul di atas kerak samudra kita sebut sebagai island arc ya di situ. Nah, kadangkala juga karena pertemuan lempeng yang tidak frontal tapi menyerong ya di sini, maka kadang menghasilkan juga sesar-sesar geser pada benua yang di dekat pada tepian aktif ini ya di situ. Nah, salah satu wujud ya morfologi pada tepian aktif ini adalah prisma akresi ya. Jadi prisma akresi ini adalah sedimen ini yang ada di dasar samudra ataupun ada di lereng benua ini, kemudian seperti disekop begitu ya, ditumpuk menghasilkan satu punggungan, kita sebut sebagai accretionary wedge ya, accretionary wedge di sini. Nah, accretionary wedge ini dicirikan oleh banyak sesar-sesar naik yang itu kemudian kalau di dalam kegempaan dikenal sebagai konsep megathrust ya. Jadi sesar naik yang besar di situ. Nah, ini contohnya di lepas pantai Sumatera kita kenal sebagai Mentawai Siberut ya. Ini sesar naiknya banyak sekali ya di situ. Inilah konsep megathrust. Ya, jadi itu kira-kira yang bisa kita pelajari tentang morfologi tepian benua ya, baik itu pasif maupun aktif ya di situ. Oke, ini beberapa pertanyaan sebagai panduan kalian untuk belajar ya di situ. Oke, selamat belajar dan kita akan ketemu di topik berikutnya ya.